I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan melaksanakan pembuatan video untuk ujian skill lab KMB 3 dengan topik perawatan luka pada kombustio dan juga pada skin graft. Saya Diantiara sebagai perawat skin graft. Saya Dita Astrila Putri sebagai perawat kombustio, dan saya Dina Desya Putri sebagai narator dan juga pasien. Selamat menyaksikan. Nah, oke, baik. Sebelum kita melihat video berikut ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perawatan luka. Luka itu sendiri adalah kondisi di mana terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang diakibatkan oleh trauma, cedera, ataupun itu karena tindakan pembedahan. Nah, luka sendiri itu terbagi dua, ada yang akut dan juga ada yang kronis. Nah, juga apa hal terbaik yang bisa kita lakukan apabila ada luka? Tentu untuk memberikan perawatan luka. Nah, perawatan luka itu sendiri adalah ketika kita tindakan untuk memberikan atau membersihkan dan menghilangkan atau membuang jaringan-jaringan mati, mengganti balutan, serta memberikan obat topikal yang itu mengandung antimikrobal. Nah, apa tujuan dilakukannya perawatan luka ini? Tentu untuk mencegah terjadinya ada infeksi nanti gitu. Terus juga yang kedua, untuk supaya luka tersebut tidak tercemar oleh atau tidak terkontaminasi oleh cairan-cairan tubuh lain. Dan yang terpenting untuk mempercepat penyembuhan si pasien dan memberikan kenyamanan kepada si pasien. Nah, untuk lebih jelasnya berikut video ini, silakan disimak. Pada persiapan alat ini ada beberapa hal yang kita siapkan. Di sini ada kapas steril yang akan kita gunakan nanti. Lalu kita juga siapkan di sini ada korentang, dan juga kita siapkan adanya cairan steril atau kita di sini menggunakan cairan NaCl. Lalu kita siapkan perlak agar tidak adanya cairan yang terkontaminasi nanti. Lalu ada bengkok. Kita siapkan juga handscoon steril dan handscoon bersih. Setelah itu kita juga siapkan di sini alat-alat yang dibutuhkan seperti plester ataupun kasa gulung. Juga kita siapkan spuit, meteran, dan obat topikal. Selanjutnya kita siapkan di sini ada instrumen steril, ada gunting jaringan, dan juga ada pinset anatomis dan juga pinset chirurgis. Nah, berikut alat-alat yang akan kita gunakan nanti pada saat pemberian perawatan. Nah, baik, kali ini kami akan melakukan perawatan luka bakar atau kombustio, di mana tujuannya yaitu untuk mencegah terjadi infeksi dan untuk membantu proses penyembuhan luka. Nah, pertama kali kita itu harus mengecek catatan medis pasien. Lalu di sini kita mempersiapkan alat. Nah, setelah mempersiapkan alat, kita ke pasien, tapi sebelum itu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, lalu kita orientasi. Baik Bu, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Baik Bu, perkenalkan saya perawat Dita dan ini perawat Dian. Nah, jadi kedatangan kami di sini untuk melakukan perawatan luka bakar yang ada pada tangan Ibu. Nah, ini tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi dan juga untuk membantu dalam proses penyembuhan luka Ibu. Nah, Bu, ini dilakukan 10-15 menit. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Suster. Oke, sebelumnya ini dengan Ibu Dinda ya? Iya, benar. Oke, boleh saya lihat tulangnya? Benar, Ibu Dinda usia 22 tahun. Oke, baik. Nah, jadi kita lakukan di sini ya, Bu. Oke. Nah, setelah pasien setuju, lalu kita memakai handscoon, terus memposisikan pasien dengan posisi yang nyaman dan mengatur privacy. Nah, selanjutnya kita pasang perlak. Permisi Bu, diangkat tangan. Dan juga mendekatkan bengkok ke arah luka pada tangan pasien. Nah, selanjutnya kita membuka balutan luka pada pasien. Pertama menggunakan pinset anatomis dan juga kapas. Baik, atau pasang. di sini kita tuangkan NaCl. Kemudian kita ambil pinset. Permisi, Sus.
Permisi, Sus. Oke. Nah, kita pertama basahkan dulu dengan NaCl. Kita basahkan pada balutannya supaya tidak menyakiti kulit klien atau pasien. Nah, kita buka sejajar dengan kulit dan searah balutan. Dan kita buang ke bengkok balutannya, lalu pinsetnya kita masukkan ke larutan klorin. Nah, selanjutnya kita kaji luka pada pasien. Kita kaji warna lukanya, bagaimana jenis lukanya, terus kedalaman lukanya, terus luas lukanya, dan juga kita lihat apakah terdapat pus atau tidak di luka pasien. Dan kita ukur luka, kita ukur menggunakan meteran luka pasien. Oke. Nah, setelah kita mengkaji luka, kita melakukan irigasi pada luka pasien, di mana di sini kita menggunakan pasa dan NaCl sebagai irigasinya. Kita irigasi dengan masih memakai prinsip steril, tapi handscoon-nya masih handscoon bersih. Kita buang ke bengkok. Nah, selanjutnya kita mengganti dengan handscoon. Nah, setelah kita mengganti handscoon steril, itu kita lihat dan kita gunting jaringan yang mati atau jaringan debridement yang menghitam. Menggunakan gunting jaringan. Sini. Kita gunting dan kita letakkan luka-luka yang menghitam itu pada pasa. Lalu kita buang ke bengkok dan dimasukkan ke larutan klorin. Nah, selanjutnya lalu kita memberi salep atau obat topikal kepada luka pasien. Kita berikan sesuai takaran. Nah, selanjutnya yaitu kita membalut kembali luka pada pasien. Pertama kita menggunakan pasa. Dan kita gulung menggunakan kasa gulung dari bawah ke atas. Izin diangkat, Bu, tangannya. Kita gulung secara perlahan dari bawah ke atas atau dari distal ke proksimal. Nah, jika sudah, kita lakukan fiksasi pada luka pasien. Sebelumnya kita membuka handscoon terlebih dahulu dan buang ke tong sampah. Kita fiksasi. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan perawatan luka bakar pada pasien. Selanjutnya kita membersihkan alat. Ini ya, Bu. Habis membersihkan alat, mencuci tangan, dan tadi sudah melepas handscoon. Nah, sekarang ke bagian terminasi. Baik, Bu, di sini kita sudah selesai melakukan perawatan luka pada ibu ya, Bu. Nah, alhamdulillah tadi setelah dicek keadaan lukanya membaik dan semoga hari-hari berikutnya lukanya makin membaik ya, Bu. Terima kasih, Suster. Oke, baik, Bu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Suster. Oke, bagaimana, Bu, perasaan Ibu setelah kita melakukan perawatan luka ini? Udah agak lebih nyaman ya, Sus, soalnya kan korbannya udah diganti. Oke, baik, Bu. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya pamit dulu ya, Bu. Nanti kalau misalnya
ibu ada sesuatu bisa ke nurse station atau memencet bel yang ada di sebelah ibu. Semoga ibu lekas sembuh dan pulang dari rumah sakit ya Bu. Baik, Suster. Makasih, Suster. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Suster. Perkenalkan Bu, saya perawat Dian Tiara. Ibu bisa panggil saya perawat Tiara dan di sini rekan saya. Saya perawat Dita Bu, bisa dipanggil perawat Dita. Nah, baik Ibu, kami yang bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, sebelumnya di sini benar dengan Ibu Dinda Daisya Putri ya? Iya, benar. Usia 23 tahun, Bu. Iya, benar. Bisa kami cek identitas pasiennya, Bu. Nah, benar ya di sini Ibu Dinda Daisya usia 23 tahun. Nah, baik Ibu, tujuan kami datang ke sini ingin melakukan perawatan skin graft di luka Ibu. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah proses penyembuhan dan juga untuk mencegah infeksi seperti itu. Nah, untuk waktunya sendiri kurang lebih 5-10 menit dan di ruangan ini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik ya Ibu, kalau begitu saya tutup tirai untuk menjaga privasi Ibu ya. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai perawatannya ya Ibu. Yang pertama, kita pasang perlak. Permisi ya Ibu. Kita letakkan di bawah tangan pasien. Kemudian di sini kita dekatkan bengkok. Baik, di sini kita ambil pinset anatomis. Dan juga mengambil kasa steril. Baik, di sini sebelumnya kasanya kami masukkan ke larutan NaCl supaya untuk mempermudah proses pembukaan atau fiksasi pada perban pasien. Kemudian kita buka perlahan. Setelah itu kita tarik perlahan, kemudian kita masukkan ke dalam bengkok. Kemudian di sini pinsetnya kita masukkan ke dalam larutan klorin. Nah, setelah kita buka perbannya, di sini kita kaji lukanya. Yang pertama kita lihat tipe lukanya, jenis lukanya, kemudian berapa jahitan pada lukanya, kemudian kita lihat apakah luka pada pasien mengeluarkan bau atau tidak, kemudian kita juga melihat apakah ada drainase atau tidak. Nah, kemudian kita juga lihat pada area skin graft-nya, apakah di sini terlihat pucat atau tidak, apakah ada infeksi atau tidak, kemudian apakah kita lihat di sini apakah ada penumpukan cairan atau tidak, dan juga kita lihat apakah ada pembekuan darah atau tidak. Nah, apakah dan juga kita lihat apakah ada perpindahan posisi pada skin graft-nya atau tidak. Nah, kemudian di sini setelah mengkaji, perawat membuka handscoon dan mengganti ke handscoon steril. Nah, baik, di sini saya sudah mengganti ke handscoon steril. Kemudian kita masuk ke pembersihan luka pasien. Sebelum kita masuk ke pembersihan pada luka pasien, di sini kita butuhkan tempat untuk meletakkan betadine. Di sini kita masukkan ke dalam kom steril. Kemudian juga larutan NaCl kita masukkan. Nah, kemudian kita ambil kasa yang telah diberikan larutan betadine. Kita ambil, kemudian di sini kita tempelkan pada area luka dan kita beri sedikit penekanan. Nah, kemudian kita ambil kasa gulung untuk membantu melipat pada area penekanan ini. Kita letakkan di sini, kemudian perlahan kita gulung supaya penekanannya rata. Kemudian kita masukkan ke dalam bengkok. Kemudian kita ambil di sini untuk larutan yang telah diberikan cairan NaCl. Kemudian kita beri penekanan. Kemudian kita ambil kasa gulung. Kita lipat perlahan supaya penekanannya sama. Baik, kemudian setelah di sini lukanya kita bersihkan, maka kita akan mengganti ke balutan yang baru. Nah, yang pertama di sini kita ambil ini sulfatul.
kita buka. Nah, kemudian kita ambil kasa yang telah diberikan cairan atau kita basahi. Di sini kasanya kita bentuk bunga supaya penekanan nantinya akan merata. Kita bentuk bunga. Kita letakkan secara merata di atas sifratul. Baik, setelah merata, di sini kita lapis kembali menggunakan perban yang baru atau kasa. Terima kasih sus. Kemudian kita tutup. Kita beri sedikit penekanan supaya merata. Kemudian kita gulung menggunakan kasa gulung. Ini ya Bu. Sini kita mulai gulung. Kita gulung secara merata. Baik. Kemudian ini ya Bu. Di sini tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak terlalu longgar. Apakah terasa kencang, Bu? Tidak ya? Dan di ujungnya di sini kita jepit menggunakan klip. Baik, sudah selesai. Kemudian di sini perawat membereskan alat terlebih dahulu. Permisi Ibu. Nah, kemudian perawat mengevaluasi perasaan pasien. Nah, bagaimana Ibu setelah kami ganti balitanya? Masih agak nyeri itu tapi udah nyaman. Nah, baik ya Bu, semoga nantinya Ibu lekas sembuh. Karena di sini perbannya juga sudah kita ganti. Nah, tadi dari hasil pengkajiannya juga tidak ada menunjukkan infeksi ya Ibu. Nah, sebelum kami keluar, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu. Nah, nanti jika Ibu membutuhkan bantuan kami, Ibu bisa pencet tombol yang ada di samping kamar tidur Ibu. Nah, kemudian jika keluarga Ibu juga membutuhkan kami ada di News Fashion ya Ibu. Nah, kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih suster, sama-sama Ibu. Nah, kemudian perawat mencuci tangan dan juga membuka handscoon. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.